Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Dia cuma ngomong, silahkan kamu pegang hidungmu. Saya disuruh megang. Saya sendiri disuruh megang hidung saya, nggak ada napasnya. Terus saya sendiri disuruh pegang dada saya, nggak ada detak jantungnya. Terus saya tanya, Tuhan Yesus, ini apa maksudnya? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Itu tandanya kamu sudah mati. Tuhan Yesus bilang gitu ke saya, itu kamu sudah mati. Nah, kalau saya mati berarti saya nggak bisa hidup kembali dong. Saya bilang gitu. Sebenarnya saya nggak bisa kembali ke dunia tubuh saya. Saya bilang gitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu akan kembali. Mari ikut aku. Terus saya terbang. Tubuh saya di bawah. Saya cuma melihat tubuh saya duduk di bawah. Terus saya melihat ibu saya. Ibu saya tidurnya, roh itu dia melihat tidak ada rumah. Jadi saya sendiri duduk di bawah pohon, ibu saya tidur di bawah pohon pisang. Sama bapak saya, keluarga, adik-adik saya itu jadi kayak kalau orang mati itu, orang udah ini tidak ada rumah. Kita tidak, jadi kosong, hampa, itu yang saya lihat. Nah, ternyata Tuhan Yesus bilang, ya kamu mati anakku. Setelah itu, saya pertama kali Tuhan Yesus ajak saya yang gak enak. Tuhan Yesus ajak saya ke neraka. Waktu itu bapak saya masih hidup, sekarang udah almarhum. Nah, dia punya kerja di gudang karoseri pembuatan mobil. Nah, saya doa malam, saya doa keluar rumah, syaratnya memang benar setiap malam, selama 7 hari keluar rumah, jam 12 malam, itu saya doa Bapa kami dengan pengakuan iman rasuli. Setelah itu, saya masuk ke kamar sendirian, saya kunci pintu, saya baca Alkitab. Saya baca Keluaran 20, 10 hukum Taurat. Nah, dari situ saya sedang berdoa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di depan saya. Tuhan Yesus datang di depan saya, memegang tangan kanan saya. Dia berkata-kata seperti ini, kata Tuhan Yesus. Nak, mari ikut aku. Saya bingung, ikut kemana? Saya bingung, saya nggak mimpi itu. Jadi saya lagi duduk berdoa, tapi posisi berdoa. Nak, ikut aku. Saya bingung, tak ulangi lagi. Ikut aku kemana? Saya tanya, kemana Tuhan? Mari ikut aku. Tiba-tiba langsung roh saya keluar dari kepala saya, ubun-ubun saya ditarik sama Tuhan Yesus keluar. Terus Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Dia cuma ngomong, silahkan kamu pegang hidungmu. Saya disuruh megang. Saya sendiri disuruh megang hidung saya, nggak ada napasnya. Terus saya sendiri disuruh pegang dada saya, nggak ada detak jantungnya. Terus saya tanya, Tuhan Yesus, ini apa maksudnya? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Itu tandanya kamu sudah mati. Tuhan Yesus bilang gitu ke saya, itu kamu sudah mati. Nah, kalau saya mati berarti saya nggak bisa hidup kembali dong. Saya bilang gitu. Sebenarnya saya nggak bisa kembali ke dunia tubuh saya. Saya bilang gitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu akan kembali. Mari ikut aku. Terus saya terbang. Tubuh saya di bawah, saya cuma melihat tubuh saya duduk di bawah. Terus saya melihat ibu saya. Ibu saya tidurnya, roh itu dia melihat tidak ada rumah. Jadi saya sendiri duduk di bawah pohon, ibu saya tidur di bawah pohon pisang. Sama bapak saya, keluarga, adik-adik saya itu jadi kayak kalau orang mati itu, orang udah ini tidak ada rumah. Kita tidak, jadi kosong, hampa, itu yang saya lihat. Nah, ternyata Tuhan Yesus bilang, ya kamu mati anakku. Setelah itu, saya pertama kali Tuhan Yesus ajak saya yang gak enak. Tuhan Yesus ajak saya ke neraka. Saya masuk neraka, pintunya besar. Saya tidak bohong, pintu neraka besar sekali. Saya di dalam neraka masuk, banyak lubang. Lubang-lubang di dalam neraka. Neraka seperti manusia. Di situ banyak lubang. Neraka ada yang jaga. Yang jaga itu tinggi, sama seperti malaikat, kurang lebih
3 meter. Tapi kepalanya berupa binatang seperti serigala, beruang, macan, macam-macam. Setiap lubang yang menunggu mereka bawa pedang, tombak, dan sebagainya di situ. Perisai segitiga dia bawa, ada semua di situ. Saya diajak masuk Tuhan, tapi tidak ada yang bisa melihat Tuhan Yesus. Dan saya keren, saya disinari, tubuh saya disinari oleh cahaya Tuhan Yesus, saya digandeng sama Tuhan Yesus. Ada satu lubang, cuman saya mendengar orang yang dibakar teriak-teriak kesakitan. Itu yang saya lihat, karena api di situ ternyata tidak bisa padam. Api neraka itu tidak akan padam. Dia padam sesaat, dimasukkan lagi tubuh, memblok up, naik lagi. Habis itu daging-daging hilang, tinggal tulang-tulang. Habis itu begitu dia udah masuk ke dalam, dia naik ke atas, daging-daging nempel lagi, jadi manusia. Nah, dia jadi manusia. Begitu dimasukkan sama yang jaga itu, didorong masuk ke api, dagingnya kebakar, jadi tinggal tulang-tulang kebakar, nggak akan mati. Setelah itu dia naik lagi kepanasan, dagingnya nempel lagi kayak manusia, didorong itu terus beruntun sampai akhir Yesus akan datang. Tuh. Nah, pada saat di lubang berikutnya saya cuma lihat, yang saya ingat sampai saat ini, saya lihat seorang perempuan, dia menangis, dia panggil nama Yesus. Seperti seorang pelacur dalam cerita Tuhan Yesus itu. Seorang perempuan menangis, dia minta ampun. Aku cuman sedih, hati saya teriris-iris. Saya cuma, Tuhan ampuni aku Tuhan Yesus, aku mohon ampun. Di dunia aku sudah bikin dosa, di dunia aku sudah bikin salah Tuhan Yesus, ampuni aku ya Tuhan. Tuhan Yesus tidak mendengar, tapi saya mendengar cerita tangisan perempuan itu. Terus aku tanya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu. Saya tanya, Tuhan Yesus, kenapa Tuhan tidak mau membantu perempuan ini? Tuhan Yesus menjawab, sudah, cuman 2 kata, sudah terlambat. Saya tanya, kenapa sudah terlambat Tuhan? Pertobatan hanya bisa dilakukan pada saat hidup. Saat mati tidak akan ada pertobatan. Saudara-saudaraku sekalian, itu real, itu jawaban Tuhan Yesus. Ingat-ingat 2 kata, sudah terlambat. Itu jarang saya sebutkan ke orang-orang kalau saya berbicara langsung. Ini baru kali ini saya ngomong di video ini. Saya menyatakan semua yang saya rasakan dan saya alami itu real. Saya tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-ngurangi, itu real dari saya tahun 2000. Sekarang udah tahun 2020, udah 20 tahun, tapi tidak berubah. Saudaraku yang sudah pernah aku ceritakan, saudara-saudaraku yang di Kupang, nanti kalau lihat YouTube ini atau melihat video ini, silahkan tanyakan ke saya, perkataan saya sama atau tidak yang Anda dengar pada 15 tahun yang lalu, atau mungkin 13 tahun yang lalu yang udah pernah saya cerita, yang udah pernah dengar kesaksian saya yang mati suri ini. Silahkan komen, tidak apa-apa, saya tidak akan marah, karena memang tidak ada sedikit ditambahin, tidak ada dibulu, tidak ada. Sudah terlambat. Itu pesan dari Tuhan Yesus. Real. Pertobatan hanya ada di dunia. Saat kamu hidup, begitu kamu mau dipanggil, Yesus, aku serahkan nyawaku, itu masih diterima Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu tidak menyerahkan hidupmu kepada Yesus, tidak ada jalan keselamatan. Saya ngomong tidak ngarang-ngarang. Sampai situ saja saya, kesaksian yang di neraka. Setelah itu saya diajak keluar sama Tuhan Yesus, ditunjukkan surga. Di surga itu luar biasa. Saya tidak berbohong. Di situ ada pohon rindang. Saya mau masuk, baru kaki mau melangkah. Tuhan Yesus ditarik sama Tuhan Yesus. Jangan. Kenapa Tuhan Yesus? Saya tanya lagi, kenapa Tuhan Yesus? Kamu nanti sombong. Kalau kamu hidup, saya kembalikan ke dalam tubuh, hidup di dunia kamu akan sombong. Tuhan Yesus cuma ngomong gitu. Saya tidak bohong, asli. Akhirnya saya tidak masuk, saya cuma melihat aja. Saya cuma melihat dari luar, yang saya lihat ada pohon rindang, air mengalir, puji-pujian kepada Tuhan Yesus.
sukacita, tidak ada tangisan, tapi di situ ada sukacita yang luar biasa di dalam surga itu. Nggak begitu lama setelah melihat itu, pintunya sangat besar, warnanya putih, bersih. Surga itu beda sama neraka. Neraka warnanya hitam, yang jaga siluman-siluman di luarnya. Nah, kalau di surga yang jaga para malaikat yang ada sayapnya. Itu nyata. Akhirnya saya yang ketiga diajak ke penghakiman terakhir. Nah, penghakiman terakhir itu dia menunjukkan 2 buku anak domba, warnanya hijau, besar sekali, mejanya besar, saya ulangi, kursi ada 2. Ternyata kursi, saya tanya, di situ ada timbangan di meja itu. Saya lihat sendiri ada timbangan. Ternyata timbangan itu untuk ukuran dosa sama ini, timbangan itu. Di situ ada timbangan. Di situ ada penantian. Nanti orang Nasrani meninggal nunggu Tuhan Yesus, dia ditaruh di penantian, bukan neraka, tapi penantian sampai Tuhan Yesus datang. Itu yang saya lihat nyata real. Saya tanya, itu kursi itu buat kalian yang keluarga nanti disidang berdua di situ, suami istri. Itu khusus untuk itu. Nah, kalau dia tidak menikah ya dia sendiri. Kalau dia menikah ya berdua. Nah, kalau yang cerai gimana? Yang perceraian gimana? Itu hukumnya di dalam Tuhan. Tidak ada. Ini bukan saya marah-marah. Kalau tidak nikah sekalian. Kalau menikah jangan coba-coba untuk bercerai. Mungkin bisa kita dicoba iblis. Kayak saya sendiri saya bersaksi. Saya pernah mengatakan kepada istri saya, ayo kita cerai aja kalau gitu. Tapi memang Tuhan luar biasa, tidak mengizinkan itu semua. Tuhan Yesus luar biasa. Perceraian hanya ada satu, di dalam kematian. Tuh yang benar. Ini kesaksian saya mengikut Tuhan Yesus. Setelah itu apa yang saya lihat di situ? Buku anak domba. Saya tanya, ini buku apa Tuhan? Ini buku kehidupan. Sebelum kamu melahirkan anak, sebelum kamu lahir, nama kamu sudah ada. Ternyata nama kita sudah ada di buku situ. Tuh, setiap orang seperti mungkin nanti kalian saudara-saudara di luar sana yang belum mempunyai anak, yang itu sudah Tuhan sediakan nama, ya, terutama yang mengikut Tuhan Yesus. Nama itu sudah ada. Sebelum mulutmu berkata-kata, itu sudah ada di buku anak domba, real. Namanya A semua, B semua. Itu saya tidak bohong, saya lihat sendiri dalam mata kepala saya sendiri, real. Jadi mungkin kita, ini saya sedikit menambahkan, kita yang berbuat dosa di dunia saat ini, bertobatlah, mengikut Tuhan secara pribadi, serahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Jangan coba-coba mengingkari Tuhan Yesus. Hidupmu akan berantakan, hidupmu akan hancur. Saya tidak bohong, dan saya nyatakan atas kuasa Kristus sendiri. Nah, kesaksian ini setelah saya terakhir sampai penghakiman, selanjutnya selesai, saya dikembalikan ke dalam tubuh saya oleh Tuhan Yesus sendiri yang mengembalikan ke dalam tubuh saya. Setelah itu saya sadar, ya sudah, saya bersaksi. Nah, saya bersaksi ini bukan saat ini aja, bukan saat ini. Sebenarnya sudah mau bikin buku kesaksian, tapi terhambat, tidak jadi. Ya wes, saya diam, tidak ini. Nah, saya tidak mau melawan kehendak Tuhan Yesus. Akhirnya kalau saya bersaksi di sini, banyak kesaksian yang saya miliki dari setelah kematian yang saya alami. Saya mati suri 3 jam. Bukan mati karena sakit, bukan mati karena kecelakaan, bukan, tapi benar-benar mati karena dipegang tangannya oleh Tuhan Yesus, diajakkan ke surga dan penghakiman. Itu saudara-saudaraku, kesaksian saya. Cukup sekian, mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Gimana, mau dilanjutkan lagi? Kesaksian masih banyak, dari situ tuh berlanjut gak karu-karuan sampai saya dikasih istri. Lanjut lagi aja, aku yang edit. Nah, ini saya
ini saya mau berlanjut lagi tentang kesaksian saya. Gitu. Setelah saya 21. setelah saya mati suri, itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mengandalkan diri, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Ceritanya saya minta seorang, saya masuk tentara dulu, masuk tentara. Saya dulu sombong. Saya pengennya yang gini, yang kuning. Kalau kuning kan, punya. Mungkin kalau sekarang saya udah gini. Kalau dulu saya kuning, saya udah gini. Maksudnya gini enggak apa perwira. Tapi Tuhan beda. Tuhan kasih aku yang apa? Yang gini, yang merah. Itu yang paling rendah kalau di TNI, di tentara. Paling rendah sedunia. TNI. Kalau orang di sipil, seperti kalian mungkin kehidupan itu kalau kalian ibaratkan seperti pemulung. Paling rendah sedunia. Nih, Tuhan Yesus buat aku paling rendah. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Dari rendah ini, ternyata saya jadi kepala. Saya diangkat jadi kepala. Sampai akhirnya, kesaksian saya bertubi-tubi. Dari situ, setelah saya masuk tentara ini, keinginan daging pengen gini. Pengen kuning. Kuning ini apa? Bintara. Bintara itu punya anak buah. Anak buahnya itu merah-merah, itu buahnya ribuan. Tapi Tuhan bilang, kamu pasti sombong, kamu ini enak. Ternyata benar. Tuhan Yesus berkehendak beda. Itulah Tuhan Yesus. Dia akhirnya menjadikan saya terendah di dunia. Akhirnya teruji, terendah di dunia. Nah, dari situ, saya setelah masuk tentara, saya ingin mempunyai seorang istri. Saya dinas di Bogor. Dapat seorang cewek ngejar-ngejar saya, tidak jadi. Terus saya dinas ke Aceh. Saya berangkat ke Aceh, ada cewek juga ngejar-ngejar saya, tidak jadi. Nah, terus dinas ke Madiun, baru kenal sama istri saya yang saat ini. Tapi sebelum itu, saya minta kepada Tuhan Yesus. Saya ingin pasangan hidup tidak lebih tua dari saya, 5 tahun atau 1 tahun, tidak lebih muda dari saya, yang jauh. Tapi saya kalau boleh selisih 1 tahun saja Tuhan Yesus. Lebih muda dari saya 1 tahun. Ternyata doa saya terkabul. Saya tidak bohong. Saya lahir tahun 79, istri saya 80. Saya bulan September, istri saya bulan Agustus. Saya 25 September, istri saya 9 Agustus tahun 80. Setelah istri saya dari Muslim, keluarga Muslim. Sampai saat ini keluarganya Muslim semua, banyak yang Muslim. Istri saya mengikut Tuhan Yesus tahun 2004. Setelah kami menikah, istri saya umur 25, istri saya umur 24. Kami menikah. Dari situ saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa saya apa? Minta anak. Tidak disangka-sangka Tuhan Yesus memang luar biasa. Keren habis. Dia kasih aku anak tidak disengaja. Tidak dicek dokter. Kandungan tidak tahu. Selama 3 bulan tidak pernah cek. Ketahuannya saya dinas di Papua. Istri saya pergi ke rumah sakit sendiri, dicek sama dokter. Loh, ini ada kandungannya. Anak saya yang pertama. Dia naik-naik pohon, tidak tahu kalau dia sudah mengandung. Nah, dari situ Tuhan tetapkan anak saya yang pertama Oktober tahun 2015. Tahun 2005. Setelah saya nikah 2004, 1 tahun kemudian saya dapat putra. Namanya Lingga Permana Aditya Pelo. Dia lahir bulan Oktober tanggal 16 tahun 2005. Saya berdoa lagi, Tuhan Yesus sediakan anak kedua, lahir tahun 2007. Ajaibnya, anak saya yang kedua, bulannya, tanggal lahir
lahir dan bulan itu sama dengan saya. 25 September beda tahunnya. 25 September dia tahun 2007, aku 1979. Itu doang. Dari situ bertahap Tuhan Yesus berkati aku sampai jatuh pada tahun 2013 setelah saya bergumul dengan keluarga. Saya juga kejam sama istri, sama anak. Waktu saya masih labil, saya masih umur 25 sampai 30. Saya masih suka mukul anak waktu kecil, tapi tujuan saya bukan untuk nyiksa, untuk mendidik. Begitu dia sudah menjalani SMP, sampai saat ini saya belum pernah memukul anak lagi. Saya sudah bertobat, saya tidak mau menyentuh anak saya sampai saat ini. Dari situ aku makin hari makin kesini diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari saya punya anak 2 itu jauh. 2013 saya mengalami kecelakaan. Jariku hancur, saya tabrakan di ujung genteng, tanganku patah. Itu motorku hancur, tapi Tuhan Yesus selamatkan, Tuhan pakai sampai saat ini. Setelah itu masalah sekolah. Saya disekolahkan pangkat setingkat lebih tinggi. Dari yang gini, jadi kuning. Tapi gagal. Itu 2014 setelah saya tabrakan. Itu kegagalan itu rasanya menyakitkan. Saudaraku semua, saya sampai frustasi. Tidak begitu lama saya dilangkahi sama adik-adik atau junior saya di dalam kedinasan saya. Tapi dari itu semua, ternyata Tuhan Yesus bukan mencobai saya, tapi mengajarkan saya untuk merendahkan diri, nyata dan real. Dari kegagalan itu, ini kesaksian saya dari kegagalan, tapi saya tidak dibuat sengsara. Motor setelah saya jual, saya belum, itu 2014. 2015-nya 2016 saya diberangkatkan lagi. Dari 2 tahun saya sudah dilangkai, adik saya duluan, baru saya. Tapi saya ngerasa kecewa karena kegagalan saya. Akhirnya dari situ saya jual kendaraan saya yang saya modif waktu itu. Kendaraan saya sangat luar biasa. Akhirnya dibeli sama orang Sentul, dia menang kontes di mana-mana kendaraan saya. Ini kesaksian saya, motor dijual seharga mobil 75 juta, dibeli orang-orang Sentul, motor saya modifan. Ini enggak kasih tahu, ini cuma suatu kesaksian aja. Itu enggak membawa orang lain, tapi kesaksian saya. Setelah itu, dari situ saya dapat mobil kendaraan, mobil tua, tapi tidak sengaja. Itu gara-garanya saya beli mobil, saya kira istri saya mau melahirkan anak yang ketiga. Di dalam hati saya berpikir, kalau anak saya 3, masa saya harus keluar pakai motor? Satu keluarga. Itu dalam hati. Tuhan sediakan. Akhirnya Tuhan kasih mobil, biar bisa kita pergi berempat pakai mobil. Tidak kehujanan, tidak. Tuhan kasih itu. Sehebat itu Tuhan Yesus. Uang tidak dari mana-mana, tapi hasil kita ngumpul. Bukan dari harta kekayaan, bukan dari warisan, tidak, tapi dari mengumpulkan. Nah, setelah itu dengan waktu yang bertubi-tubi, saya dapat rumah ini yang sekarang saya buat kesaksian ini. Itu bersamaan setelah saya dapat mobil tahun 2015 bulan Oktober. Tuhan kasih mobil tahun Novembernya
Novembernya saya dikasih rumah ini. Belum jadi waktu itu yang saya buat ini. Setelah itu berikutnya bulan Desembernya saya panggilan sekolah. Tuhan Yesus punya rencana. Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik, ya ngasih aku mobil, ya ngasih aku rumah, ya ngasih aku pangkat lebih tinggi, karena mungkin Tuhan sudah menganggap aku tidak sombong lagi. Seperti itu, saudara-saudaraku semua. Dari situ saya sekolah 2016, beralihlah pangkat saya satu tingkat lebih tinggi, kuning. Yang tadinya awal yang saya ceritakan tadi, yang aku pengen masuk pendidikan gini, tidak Tuhan izinkan. 19 tahun kemudian baru Tuhan izinkan. Bayangkan saudara-saudara, dari tahun 2000 sampai tahun 2019, mohon maaf, 16 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2016 baru saya mencapai pangkat yang saya inginkan waktu tahun 2000. Itu saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus luar biasa, benar-benar luar biasa. Nah, dari situ naik grade saya. Kami sama teman-teman diajukan sekolah juru montir udara. Biasanya mekanik tidak ada brevet atau mungkin ya seperti tunjangan, tetapi kami bertiga diajukan. Tuhan Yesus lagi-lagi membuat luar biasa. Tuhan Yesus lagi-lagi membuat saya bukan menjadi ekor, tapi saya jadi kebukti real. Dari 3 saudaraku, salah satunya ini juniorku yang mendahului aku. Juniorku 1 tahun yang mendahului aku pangkatnya. Tadinya saya minder, tapi habis itu Tuhan Yesus membalikkan semua itu. Dari 4 orang yang diusulkan, 4 orang yang hanya nama Puguh Andreas Pelo yang berangkat, nama saya. Dari keempat ini hanya saya yang anak Tuhan. Mas Ani, semua mohon maaf, saudara kita. Tuhan utamakan saya. Akhirnya saya berangkat tes di Mabes TNI di Halim. Sampai sana saya diragukan. Tapi lagi Tuhan Yesus luar biasa. Yang lain sudah selesai tes, hanya Puguh Andreas Pelo yang terakhir tesnya. Karena apa? Tensinya naik. Tensinya 140/100. Takut kalau seumpama semata atau lari, bisa-bisa kalau tidak kuat langsung take up, mati. Tapi Tuhan Yesus lagi-lagi punya rencana yang dahsyat. Saya disuruh minum air jeruk dengan ketimun. Tiba-tiba 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, apa yang terjadi? Turun normal 130/80 normal. Akhirnya saya ikut lari sendiri. Hasilnya terbaik dari kawan saya yang dari Bogor. Tes kawan saya ada 9 orang, 2 orang yang terbaik, Puguh Andreas Pelo dan temannya yang lain. Tuhan Yesus luar biasa. Dari situ kembali lagi Tuhan Yesus buktikan. Harusnya tahun ini ada sekolah yang seperti saya, tapi Tuhan Yesus tahan, tidak ada. Harus tahun depan. Berarti sudah 2 tahun saya dengan dia, makin jauh. Tuhan Yesus luar biasa. Aku sama dia bedanya cuma setengah tahun, 1 periode kalau di tentara. Dia naik pangkat nanti 2 Sertu 2021 bulan April, sedangkan saya bulan Oktober. Tapi jadi juru montir udara
Harusnya saya kemarin 2019, sekarang 2020 teman saya ini. Kalau teman saya ini masuk, berarti saya dengan teman paling selisih sama, hampir 6 bulan, 7 bulan. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan Yesus akhirnya membuat kami jauh. Kembali lagi seperti 1 tahun lebih. Nanti 2021 bulan Februari baru ada tes ulang. Juru montir udara diusulkan. Kawan saya, adik saya yang mendahului saya tanya. Memang Tuhan Yesus luar biasa. Nah, dari situ sampai detik ini, sampai hari ini, itu saya belum apa-apa. Sekali waktu saya berlanjut kesaksian saya. Sekali waktu saya pergi ke Kupang mengurus warisan tanah almarhum bapak saya. Bapak saya meninggal tahun 2008. 2017 saya pergi ke Kupang, NTT Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Oibelo, sekarang Tanah Merah. Di sana saya sudah 29 tahun tidak menginjak Kupang. Saya di Kupang waktu itu tahun 89 sampai 90. Baru kemarin 2017 saya sama ibu saya ke Kupang ngurus tanah. Sedangkan orang Kupangnya sendiri, bapak saya orang timurnya, Paulus Pelo, sudah meninggal. Kalian semua saudara-saudaraku bayangkan, seorang Pugu Andreas Pelo yang kecil yang tidak mengerti apa-apa berangkat sendiri mengurus. Kenapa nggak waktu-waktu dia masih hidup cerita? Jadi mereka tidak cerita ke anaknya. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus is the best. Tuhan Yesus pimpin aku. Nama, sertifikat, pajak tanah itu masih nama almarhum bapak saya. Tapi dengan mudahnya saya tidak mengenal orang satupun di sana. Tapi mereka semua dari kelurahan, kecamatan, dinas kependudukan, pertanahan, semua menolong saya. Saya cuti 2 minggu, saya berangkat sama ibu. Tepat 2 minggu selesai, surat pajaknya beralih nama Pugu Andreas Pelo. Sertifikatnya juga beralih. Luar biasa Tuhan Yesus. Ibu saya tidak ikut apa-apa, yang bekerja hanya seorang diri, Pugu Andreas Pelo. Saya di sana banyak mengalami pencobaan di Kupang sana, karena Kupang kotanya masih hutan, masih belum ramai kayak Jakarta atau mungkin Indonesia bagian sinilah, bagian Jawa sini, jauh Kupang. Nah, di sana kejadian satu yang unik yang bisa saya nyatakan saat ini. Pada saat saya ngurus surat itu jauhnya kurang lebih 2 jam, 3 jam. Pakai motor 2-3 jam perjalanan sini Bandung. Kurang lebih saya bilang, kurang lebih. Bogor Bandung lah 2 jam, kurang lebih. Atau kalau nggak salah Bogor Puncak lah. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, di situ motor kakak saya pakai motor Mio, Yamaha Mio, hancur karena setelah dipinjam temannya kering, mesinnya rontok. Dari situ turun mesin. Pada saat turun mesin itu Tuhan Yesus lagi-lagi luar biasa. Kami jalan jauh tapi tidak terlalu jauh. Ada bengkel. Itu kejadiannya sudah bengkel pada tutup semua. Sore hari kurang lebih jam 6, jam 5, jam 6 itu bengkel sudah tutup di Kupang. Tapi ada satu bengkel yang masih buka. Saat itu juga dikerjakan. Akhirnya karena motor masih baru, motor baru turun mesin, tidak bisa dibuat berboncengan. Akhirnya kakak saya naik oto atau mobil umum, kalau bahasa Kupangnya oto, atau mobil umum, kendaraan umum. Di situ saya naik motor dia ke Oibelo.
Nah kalau ditanya berarti dari mana dong? Nah bahasa kasarnya gitu. Saya tinggal di mana? Nah saya tinggal di Osmok. Osmok itu Ternau, itu Kupang kotanya. Saya pergi ke kecamatannya. Nah Oibilo itu tanah merah ke kecamatan. Tanah saya ada di kecamatan, daerah kabupaten, kecamatan. Tuh kejadiannya. Begitu saya pulang dari sana, saya pulang kembali ke Kupang. Kakak saya dijemput oleh temannya, guru. Mereka berdua guru, teman guru juga. Dia pakai motor TX gitu, kalau nggak salah motor laki. Nah, dia pergi duluan. Saya mengejar, tidak dapat. Akhirnya saya telepon adik saya, ponakan saya, minta tolong dijemput karena saya di tengah hutan. Dijemput oleh dia, saya coba motor, nyala. Terus saya bilang, udah kamu pulang aja, saya bisa sendiri. Ternyata 50 meter mati. Saya masih mengandalkan ini, mengandalkan Pugu ini, bukan mengandalkan Yesus. Lupa lah sama Yesus, bahasa kasar. Bukan saya belum bertobat, sudah bertobat, tapi lupa lah sama Yesus. Masih sok-sokan, masih mengandalkan diri. Karena habis diservis, turun mesin, masih sok jago lah di situ. Starter lagi, jalan 50 menit, mati lagi. Terus jalan lagi 50 menit, mati lagi. Sampai yang ketiga, trauma. Saya selah motor, saya starter, motor tidak menyala. Sudah panik karena ponakan saya sudah pulang. Saya sudah tinggal sendirian di situ. Saya merasa panik. Akhirnya dari situ Tuhan Yesus, saya berdoa. Saya baru ingat, oh iya saya punya Tuhan Yesus ya. Saya berdoa pada Yesus. Saya berdoanya seperti ini, ya Tuhan, tolong bantu hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba tidak mampu ya Tuhan. Tolong bantu, semoga kendaraan hamba ini, motor ini bisa jalan. Karena perjalanan saya masih jauh ya Tuhan. Tuhan bimbing hamba, jalan tidak usah kencang, 20-30 aja Tuhan per kilometer. Hamba tidak akan lewat dari situ. Tuhan Yesus nyatakan doa saya itu semua. Setelah berdoa, saya mau pencet starter. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, starter, deng, motor menyala, bagus. Setelah itu saya jalan, saya awasi speedometer, tidak lewat dari 30, 20, 25, 20, 25, 30, balik 20, 25, 30, sampai tempatnya. Mereka semua sudah khawatir. Andri ada di mana? Andri ini ada di mana? Begitu saya pulang udah tengah malam, kurang lebih jam 10-11 sampai rumah. Mereka baru bilang, kamu dari mana saja Andri? Saya ketinggalan karena motor mogok, nggak bisa ini. Tapi ternyata di situ ada Tuhan Yesus yang menolong saya. Itu saya ceritakan kepada saudara-saudara semua, saudara-saudara saya yang ada di Kupang. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, nggak tahu aku harus kemana. Karena saya tidak tahu mana-mana waktu itu. Karena udah cukup lama saya tidak ke sana. Nah, dari situ saya kembali ke Jakarta. Puji Tuhan, selamat sampai Jakarta dengan selamat. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Sekian kesaksian saya. Mungkin nanti dilanjut lagi. Masih banyak kesaksian saya yang berikutnya. Bukan hanya sampai sini, tapi saya sampai dinas luar, sampai banyak kesaksian saya yang belum saya sampaikan. Kasih tahu. Oh, iya, sekian saksian mau dilanjutin. Masih panjang, masih banyak. Itu baru sampai setahun. Oh ya udah boleh lah. Itu masih ada waktu. Kalau masih jam sampai jam 11 ya. Iya. Masih ada waktu. Ini jam 22.38. Sampai jam 11. Iya, setengah jam lagi lah.
Masih mau dilanjutin? Lanjut. Ya, udah, Ya udah, nggak apa-apa, lanjut sama juga. Sekalian. ya, sekalian lagi kalau mau sekalian. Nah, aku lanjutin kesaksian saya. Dari kesaksian saya pulang dari Kupang itu, makin kesini, puji Tuhan, saya diberkati. Nah, waktu setelah saya sekolah setelah selesai proses, hampir selesai sekolah juru montir udara, saya latihan simulator. Saya belajar simulator helikopter. Nah, dari situ itu luar biasa. Kembali lagi Yesus yang luar biasa, terdahsyat, memakai teman saya, saudara saya, bukan sesama seiman dengan saya, orang Medan. Nah, dia menyampaikan ke saya, bukan ke teman-teman saya yang lain, tapi kepada Puguh. Karena yang Nasrani saya aja. Dari sekian orang, 9 orang ini cuma saya yang Nasrani, anak Tuhan sendiri. Nah itu, luar biasa cuy. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus luar biasa. Dibuktikan dalam dunia ini, real, nyata. Nah, dari situ saya dikasih tahu, saya dipanggil, Puguh, kamu kalau dinas luar, kamu berdoa. Doanya sederhana, minta kepada Tuhan Yesus semoga pesawatmu itu tidak trouble atau tidak mengalami permasalahan. Itu tak ingat orang itu. Dia mengingatkan saya seperti itu. Serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus, Puguh. Nah, aku ucapkan terima kasih kepada kawanku yang mengatakan ini. Begitu saya buktikan setelah saya selesai sekolah. Awal saya dinas luar. Awal saya berangkat dinas ke Makassar bawa pesawat. Dari Bogor sini saya dinas di Bogor, ke Makassar bawa pesawat. Pesawatnya namanya Super Puma. Helikopter Super Puma. Silakan kalau saudara-saudara mau lihat Super Puma seperti apa, silakan cari di YouTube Super Puma. Saya waktu itu bawa Super Puma Hotel 3213 atau 3213. Itu pesawatnya long body, jadi pesawatnya panjang. Puji Tuhan, sampai Makassar selamat, tidak ada satupun kendala di perjalanan. Dari Bogor saya landing Surabaya, revenue Surabaya saya landing Balikpapan. Dari Balikpapan saya dari Balikpapan saya ke Lombok. Dari Lombok semalam baru saya ke Makassar, Sulawesi. Itu dinas saya setelah saya sekolah. Bertubi-tubi saya, akhirnya itu bulan November. Bulan Desembernya, setelah Natal, Januari, setelah libur saya dapat kabar, Puguh, bisa gantikan gak seniormu? Saya berangkat dinas ke Pekanbaru Riau. Saya ke Pekanbaru Riau menggantikan teman saya. Di sana lagi Tuhan Yesus sertai. Di sana saya mengawaki pesawat yang terbaru, namanya C1A. Apa C1A itu? Itu Super Puma, tapi sudah terbaru. Instrumennya sudah tidak menggunakan analog, tapi sudah menggunakan digital. Itu C1A AS332. Dalam 2 minggu aku belum mengerti pesawat itu, belum pernah terbang sama itu. Tapi lagi Tuhan Yesus ajarkan aku untuk belajar dan berdoa dan bersabar. Aku menguasai. 2 minggu kemudian pesawat itu diganti dengan namanya C1A, diganti namanya C1 biasa atau mungkin Super Puma, tapi pesawatnya Hotel 3211. Di situ saya diberkati lagi, pulang dengan tidak kekurangan. Saya kalau dinas 1 bulan di luar, baru 1 bulan
pulang. Jadi saya kalau di luar 1 bulan, di saya selama 1 bulan. Akhirnya saya pulang ke home base. Tidak begitu lama, saya disuruh berangkat lagi ke Biak, latihan 3 minggu. Saya berangkat ke Papua. Lagi saya bawa pesawat. Hotel 32-13 lagi ke Papua, ke Biak. Pasnya di Biak, bukan Papua sih, agak ke sana dikit lah. Nah, di Biak. Saya di sana 3 minggu. Di sana lagi saya anak Tuhan sendiri. Akhirnya saya ibadah, Pak. Ibadahnya waktu itu online. Puji Tuhan, saya bisa ibadah online. Sudah ada PSBB, ada COVID-19. Setiap saya turun di landasan, kami disemprot. Putar badan, disemprot. Seperti itu. Tapi puji Tuhan, besar nama Tuhan Yesus. Sampai detik ini kami puji Tuhan tidak kena namanya COVID-19. Itu semua atas kebesaran Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Tuh, kehebatan kita di dalam Tuhan Yesus itu seperti itu, nyata di dalam dunia ini. Nah, setelah itu saya pulang, ganti pesawat di Makassar. Saya bawa pesawat di Hotel 3216 3213 ditinggal di Makassar. Lagi tadinya ada permasalahan di pesawat. Begitu Pugu Andreas Belo yang megang, lagi puji Tuhan selamat sampai Bogor. Tidak ada suatu masalah pun di jalan, tidak ada kendala, real dan nyata. Nah, dari situ saya baru nyampe, baru sebulan kurang lebih, suruh berangkat kembali ke Makassar, dinas lagi sebulan. Nah, terakhir kata kemarin baru saya pulang dinas dari Makassar. Ya, lagi saya cuman anak Tuhan sendiri. Di situ kalau saudara-saudara, tapi saya puji Tuhan, saya tidak membawa nama kawan-kawan siapapun, tidak, tapi saya puji Tuhan, Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur. Saya punya Tuhan Yesus yang hidup, saya bersyukur. Dia nyata, memang nyata, dan dia hidup sampai saat ini. Aku di sana, dari 7 orang, saya sendiri anak Tuhan Yesus. Saya tidak ada masalah. Begitu ada kawan yang datang, tambah 7 orang lagi, jadi 14 orang. Waktu habis lebaran kemarin tahun ini, itu kan COVID, lebaran itu tidak ada yang keluar. Sholat idnya saudara-saudara kita di mes, tidak di masjid, tidak ada berani. Waktu di Makassar, lagi saya disuruh moto saudara-saudara saya foto semua. Pada berkumpul sholat id, saya foto semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak membuat kita menjadi ekor, tapi Tuhan Yesus membuat kita menjadi kepala. Sampai akhirnya komandan flat saya, atau mungkin komandan teknik saya, pulang ke Bogor sini. Lagi Tuhan Yesus mengangkat saya melalui orang lain mendapat pujian. Tapi saya tidak bisa jadi sombong. Apa yang dikatakan? Pelo, hebat kamu. Katanya kamu dinas itu di sana, woi, paten, mantap, nggak ada masalah, pokoknya hebat. Orang yang beda juga yang katakan, bukan seiman kita. Kehebatan Tuhan Yesus. Nah, lagi, udah pulang ke Bogor sini, terbanglah kami seperti biasa. Tapi saya puji Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, sampai hari ini saya belum pernah di pesawat saya ada yang trouble atau ada masalah. Tapi kawan-kawan saya yang lain sering dapat
Pasti kalau mau terbang ada masalah, ada ini. Tapi Pugu Andreas Pelo belum pernah. Puji Tuhan, puji nama Tuhan Yesus. Bukan puji nama Pelo yang mekanik jago, bukan. Tapi yang jago Tuhan Yesus. Tuhanku Yesus, Tuhan Allahku, itu yang jago, saudara-saudaraku. Makanya kalian semua yang mungkin jauh dari Tuhan Yesus, istilahnya melihat YouTube ini atau melihat video ini, aku pengen kalian bisa coba cari tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Coba berdoa tengah malam. Aku ngasih saran, tengah malam jam 12 berdoa, minta jawaban. Setiap pagi kalian baca Alkitab, walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat kalian baca. Aku sendiri tiap pagi, anak-anakku semua baca Alkitab. Kalau kalian semua punya HP yang baik, yang bagus, HP Android yang udah jago-jago, udah yang ya pokoknya yang udah canggih lah, jangan lupa install Alkitab. Kalau kalian tidak sempat baca Alkitab, bukalah Alkitab di Android kalian. Itu yang saya lakukan setiap hari. Walaupun saya piket, saya jaga di kantor, saya pasti, walaupun saya tidak bawa Alkitab, tapi saya kalau ke gereja, saya ingatkan kepada kalian semua. Saudara-saudaraku yang lihat video saya, ini saya ingatkan. Tuhan Yesus tidak suka kalian di gereja buka Alkitab pakai HP. Saya ulangi. Tuhan Yesus tidak suka kalian buka Alkitab pakai HP. Karena apa? Kalau kalian buka Alkitab pakai HP, pasti masih ada hal-hal yang masuk di dalamnya. Tapi kalau buka Alkitab, kalian pasti akan konsentrasi. Kalau kalian buka HP pada saat di gereja, saya tidak bohong, saya tidak menghakimi kalian. Silahkan kalian nikmati kenyamanan itu, kalian akan tahu antikris seperti apa. Kalian saksikan sendiri, karena sekarang udah diberi kenyamanan. Di dunia ini diberi kenyamanan yang sangat enak, seperti yang Tuhan Yesus dicobai. Kamu kalau mengikut aku, Lucifer, kamu menyembah aku, kamu akan tuh tak kasih tuh dunia yang mewah, yang megah. Tuhan Yesus tidak membutuhkan itu semua. Makanya kita yang hidup di dunia, kenapa saya tambahin ini bukan kesaksian, tapi memang ini real, nyata. Itu yang aku dengar. Nah, mungkin saat ini baru aku bisa nyampaikan. Ya, saya mohon maaf kepada Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, atau pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai. Tolong sebarkan ini. Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus tidak suka. Jujur, bukan saya menghakimi, bukan saya ini, bukan. Tapi Tuhan Yesus tidak suka kalau ada di gereja membawa alat komunikasi atau apa. Boleh membawa, tapi harus di silent, harus di seperti penerbangan itu, atau mungkin harus sinyalnya dihilangkan. Kalau bisa ke gereja bawa alat kita. Aku tidak bohong, aku tidak sombong. Saya dinas luar, selalu ada Alkitab. Karena saya ingat ya Tuhan ada. Jadi walaupun saya dinas luar, saya ke gereja tanpa keluarga saya. Saya pasti ke gereja kalau di Pekanbaru, di Makassar, di Papua. Saya cari gereja, saya pasti bawa Alkitab. Saya tidak malu. Saya tidak malu, saya jadi anak Tuhan Yesus. Itu saya nyatakan. Di Pontianak, itu battle semua di Pontianak. Saya pernah bersaksi di Pontianak juga. Jadi saya dinas sudah keliling Indonesia, jujur aja, dari Sabang sampai Merauke sudah saya injak. Saya puji Tuhan. Tuhan sudah pakai saya. Yaitu, ini saudara-saudara, ini kesaksianku. Semoga kalian semua nanti bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berbakti. Ini bukan kesaksian abal-abal atau mungkin kesaksian cuman ngarang-ngarang, tapi memang benar-benar. Dan dengaran saya ini bukan hanya cuma mimpi atau dengar-dengaran, tapi memang real. Tuhan Yesus tidak suka itu. Tuhan Yesus mau yang terbaik. Itu aja aku menyampaikan pesan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa yang aku tadi pesan, pertobatan tidak ada dalam kematian. Pertobatan adanya dalam kehidupan. Jadi kalian bertobatlah selama kalian hidup, saudara-saudara. Ini pesannya Tuhan Yesus, bukan pesannya Pugu Andreas Pelo, bukan. Tapi asli, murni, pure pesan Tuhan Yesus Kristus. Bertobat sudah terlambat. Nah, saya bingung tadinya sudah terlambat itu, ternyata Yesus bilang sudah terlambat itu pertobatan
tidak bisa didapatkan setelah kamu mati. Yesus, aku bertobat, tidak bisa. Tapi bisanya kamu waktu mau dicabut nyawamu, Yesus, aku serahkan nyawaku kepadamu. Itu pasti masuk surga, alam penantian. Demikian kesaksian saya. Mungkin nanti kalau saya ada kesaksian lain di waktu-waktu berikutnya akan saya buat lagi video yang lebih bagus, yang lebih berkesan. Tapi saya akan minta izin kepada Tuhan Yesus dulu, karena ini bersaksi untuk Tuhan Yesus, bukan untuk diri saya. Saya pengen jadi orang hebat. No, tidak. Saya pengen jadi orang dikenal. No, seperti saudara-saudara kita yang di lain itu, yang ada di televisi kah, yang ada itu. Mereka menjual, kalau mereka menjual nama Tuhan Yesus. Kalau saya asli murni, saya pengen saudara-saudara dengan melihat ini, saudara tahu bahwa oh iya, kita ini sekarang dipengaruhi oleh antikristus. Jadi semua dipermudah. Makanya sebenarnya bisa kalian buka Alkitab di HP bisa. Tapi itu dilaksanakan di mana dulu? Di kantor boleh, di sekolahan boleh, di rumah boleh, tapi di rumah ibadah Tuhan tidak suka. Itu saudara-saudaraku. Saya mengingatkan sekali lagi, terutama saya mohon kepada ibu, bapak, gembala, sidang, ya semua yang ada terutama yang ada di dunia ini. Saya mohon, karena kasihan kalian nanti kalau mengikuti dunia, kalian akan terbawa oleh dunia. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalian semua diberkati. Haleluya. Amin. Kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerahmu.
karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan.